Saya Nova Intansari, anggota dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang pengertian geopolitik Indonesia. Geopolitik terdiri dari dua kata, geo yang berarti bumi dan politik yang berarti pengaturan hidup bersama. Dari dua kata tersebut, geopolitik adalah pengaturan dan pengelolaan politik yang berkenaan dan berlangsung di atas letak tanah wilayah geografis bumi itu sendiri. Sehingga geopolitik dapat diartikan sebagai peraturan dalam wujud kebijakan dan strategis nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik seperti pertimbangan geografi dan wilayah teritori suatu negara yang apabila dilaksanakan akan berdampak langsung atau tidak pada sistem politik suatu negara. Di set kedua ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara memiliki 3 unsur, yaitu wadah, isi, dan juga tata laku. Yang pertama ada wadah. Wadah adalah tempat aktivitas bangsa Indonesia itu berlangsung. Contohnya adalah organisasi kenegaraan dan tata wilayah geografis. Yang kedua ada isi. Isi sendiri mencerminkan tujuan dan cita-cita bangsa yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang ketiga ada tata laku. Tata laku adalah interaksi antara wadah dan isi. Tata laku ini ada 2 segi, yaitu tata laku batiniah dan lahiriah. Geopolitik Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga keutuhan negara. Pertama, menjamin keutuhan dan kesatuan wilayah yang diwujudkan melalui patroli rutin di wilayah perbatasan seperti Natuna. Kedua, menegakkan kedaulatan negara dengan tindakan tegas seperti penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam misalnya melalui program hilirisasi nikel, pengembangan food estate untuk ketahanan pangan, serta pemanfaatan energi baru seperti PLTS dan PLTA di berbagai wilayah. Keempat, mendorong integrasi nasional dengan membangun infrastruktur strategis seperti Trans Papua, jaringan internet Palaparing, dan bandara di berbagai perbatasan. Kelima, memperkokoh persatuan bangsa dengan program nasional seperti pertukaran mahasiswa merdeka, kegiatan TMMD yang mendekatkan TNI oleh masyarakat, tradisi upacara nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah. Yang keenam, menjaga keamanan dan stabilitas nasional dengan operasi anti-terorisme oleh Densus 88, pengamanan di wilayah rawan konflik, serta sistem peringatan dini bencana untuk menjaga ketertiban masyarakat. Oke, saya Bima Muhammad Alim Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan langkah geopolitik Indonesia dalam mengambil keputusan untuk Pulau Natuna yang bertentangan atau bersengketa dengan negara Cina. Jadi di sini latar belakangnya adalah Pulau Natuna adalah pulau yang termasuk dalam lingkup ZEE Indonesia, yang dimana secara hukum internasional pulau tersebut adalah bagian dari negara Indonesia. Nah, namun di sisi lain terdapat Republik Cina yang menganggap bahwa Pulau Natuna merupakan bagian dari negara Cina itu sendiri. Kenapa? Karena strategi yang digunakan oleh Cina adalah Nine Dash Line. Apa itu Nine Dash Line? Jadi Nine Dash Line adalah strategi maritim Cina untuk memperkuat posisinya di kelautan dan juga memperluas perdagangan untuk menguasai pasar Asia Tenggara. Oke, kita masuk ke kasusnya, yaitu tindakan Cina di kawasan tersebut. Yang pertama, Cina mengirim kapal Coast Guard berkapasitas besar. Hal ini dilakukan Cina untuk menekan Indonesia bahwa Cina memiliki militer yang kuat. Nah, yang kedua adalah strategi push and pressure. Mulai dari mengirimkan kapal besar, nah, Cina menunjukkan militernya yang kuat sehingga mengambil kontrol kepada Indonesia bahwa pulau tersebut berada dalam genggaman Cina. Hal ini sebagai bentuk
kontrol simbolik, yaitu Cina tidak melakukan perang, namun mengirimkan militernya untuk berjaga di kawasan Pulau Natuna. Nah, strategi yang ketiga adalah ekspansi Belt and Road Initiative. Jadi sengketa ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu bukan hanya terkait tentang ikan ataupun sumber daya yang ada di dalamnya, namun juga untuk memperkuat posisi Cina di Asia Tenggara, bahkan dunia secara maritimnya. Nah, dari hal-hal yang tadi sudah dilakukan oleh Cina, terdapat dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang pertama adalah dengan perilaku atau yang sudah dilakukan oleh Cina, Indonesia justru mendapatkan peran yang sangat kuat. Kenapa? Karena Indonesia menjadi aktor penting untuk menjaga stabilitas kawasan Pulau Natuna. Dan juga di sini Indonesia menjadi negara yang berani menolak secara tegas strategi yang ada di Cina, yaitu strategi Nine Days Plus Line. Nah, yang kedua adalah di sini Indonesia memberitahu kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah sebagai negara middle power, namun Indonesia adalah negara yang memiliki power dengan berani menolak negara Cina yang mungkin sudah dikatakan sebagai negara yang kuat. Terakhir, Indonesia juga di sini mendapatkan tapi menekankan bahwa hukum atau strategi yang digunakan oleh Cina, yaitu Nine Days Line, itu tidak berlaku di dunia, sehingga Indonesia menekankan kepada Cina bahwa kita harus menghormati hukum internasional, yaitu UNCLOS, yaitu zona ZEE tersebut kan. Nah, kemudian respon Indonesia terhadap ancaman di Pulau Natuna kepada Cina itu apa? Jadi selain Cina yang sudah mengirimkan banyak kapal-kapal militer untuk ekspansi, juga untuk melindungi kontrolnya, Indonesia juga tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan TNI AL, Bakamla, dan pesawat patroli untuk memperkuat posisi Indonesia yang seharusnya memiliki Pulau Natuna tersebut. Nah, ini juga berfungsi untuk mengusir kapal-kapal besar yang tadi dikirim oleh Cina di kawasan Pulau Natuna. Kemudian memperkuat basis militer yang ada di Natuna. Jadi selain mengirimkan kapal TNI AL untuk berpatroli, Indonesia juga memperkuat basis militer yang ada di sana, sehingga Indonesia mempertahankan kedaulatannya di pulau tersebut. Nah, yang terakhir, Indonesia bukan hanya melawan lewat politik, bukan saja melawan lewat militer, tapi Indonesia juga melawan lewat politik, yaitu jalur internasional, dan juga melawan lewat diplomasi keras, menolak secara tegas bahwa Natuna harga mati milik Indonesia. Nah, dari sini kita dapat meringkas kesimpulan bahwa dalam langkah geopolitik Indonesia itu sangatlah tegas dalam menjaga kedaulatannya. Tidak hanya lewat militer, namun juga lewat diplomasi yang dilakukan untuk tetap menjaga kedaulatannya. Ini merupakan salah satu langkah geopolitik Indonesia yang diambil untuk menjaga kedaulatannya. Seperti itu, kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Baik, studi kasus yang kedua adalah kasus sengketa budaya Indonesia-Malaysia terkait batik. Yang pertama adalah bagian konflik. Malaysia sempat mengklaim batik sebagai bagian dari budaya mereka. Klaim ini menunjukkan reaksi kuat dari masyarakat Indonesia karena batik telah memiliki sejarah panjang yang melekat erat sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Selain itu, isu ini memicu polemik budaya dan diplomatik antara kedua negara, bukan hanya persoalan siapa yang punya, tetapi lebih dalam lagi menyangkut nilai ekonomi, nilai sosial, hingga kebanggaan nasional masyarakat Indonesia terhadap batik. Selanjutnya adalah reaksi pemerintah Indonesia untuk menanggapinya. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan langkah yang paling penting adalah mendaftarkan batik ke UNESCO pada tahun 2009. Lalu proses ini sangat krusial karena berkaitan dengan pengakuan internasional bahwa batik adalah warisan budaya milik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia. Tidak hanya diplomasi antar negara, tetapi juga melibatkan masyarakat luas agar kesadaran terhadap pentingnya identitas budaya semakin kuat.
Selanjutnya, dampak terhadap identitas nasional. Kasus ini membawa dampak yang cukup besar bagi identitas nasional. Selain itu, hasilnya adalah penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Penetapan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan budaya. Selain itu, masyarakat dan industri batik di berbagai daerah terdorong untuk semakin aktif dan kreatif melestarikan batik, baik dari sisi produksi maupun promosi. Dengan kata lain, konflik ini justru menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya kita. Jadi, melalui kasus sengketa batik ini, kita bisa melihat bagaimana kebudayaan dapat menjadi bagian penting dalam geopolitik. Budaya bukan hanya seni atau tradisi, tetapi juga memiliki alat diplomasi, simbol identitas bagi negara, dan sumber kekuatan nasional. Sekian.